Mantan bek Juventus, Wolfsburg dan Palermo, Andrea Barzagli merasa aneh melihat Paulo Dybala masih belum mempunyai klub baru di musim panas ini setelah resmi meninggalkan Bianconeri dengan status bebas transfer. Hingga saat ini La Gioia belum memutuskan untuk membela klub manapun, dengan Nerazzurri yang dilaporkan menjadi peminat utama sang pemain tampak tertahan dalam upaya untuk mengamankan tanda tangannya. Melihat situasi tersebut membuat Barzagli kaget, mengingat kualitas sempurna yang dimiliki Dybala sebagai seorang penyerang. Akan tetapi, Barzagli percaya bahwa dimanapun pemain Argentina itu bermain, dia akan dapat menunjukkan kualitas terbaiknya. Dalam sebuah wawancara dengan Tuttosport, Barzagli berharap pemain berusia 28 tahun itu segera menemukan klub baru dan juga menyarankan sang pemain untuk bergabung dengan klub luar Italia di tengah hubungan kuatnya dengan Inter. Rasanya aneh bagi saya melihat Paulo tanpa tim hingga tanggal 10 Juli. Secara keseluruhan jendela transfer terasa aneh, dengan pemain top tidak was-was pada tenggat waktu, kata Barzagli. Striker legendaris Inter Milan, Lazio, dan Atletico Madrid, Christian Vieri meyakini bahwa kembalinya Romelu Lukaku akan membuat lini serang Nerazzurri menjadi semakin mengerikan. Vieri pun memperkirakan kalau duet Lukaku dan Lautaro Martinez bisa mencetak hingga 60 gol pada kampanye musim depan. Sebagaimana diketahui, serangan Inter yang dimotori oleh Lautaro Martinez menjadi yang paling tajam pada musim lalu di ajang Serie A, meski tidak diperkuat Romelu Lukaku. Namun, Vieri percaya bahwa dengan kembalinya pemain timnas Belgia itu ke tim, maka daya gempur Nerazzurri bakal semakin kuat. Inter menjadi sangat kuat sekarang, kata Vieri saat berbicara dalam sebuah acara di Florence, seperti dilansir FC Inter 1908. Duet Lukaku dan Lautaro di Inter dapat mencetak 55 hingga 60 gol pada musim depan. Flamengo siap untuk mengajukan penawaran yang lebih baik kepada Alexis Sanchez, setelah proposal pertama mereka ditolak oleh sang pemain. Sebagaimana diketahui, klub raksasa Brasil tersebut telah sukses mengakuisisi Arturo Vidal di musim panas ini, dan tengah berupaya mengamankan pemain Inter lainnya, yakni Alexis Sanchez. Transfer Vidal segera diumumkan secara resmi oleh Flamengo dan kepindahannya memungkinkan Nerazzurri menghemat lebih dari 10 juta euro bruto dalam anggaran gaji. Flamengo merupakan salah satu dari banyak klub yang ditolak oleh Sanchez dalam beberapa pekan terakhir, tetapi mereka belum menyerah dan tengah menyiapkan proposal baru. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, bahwa Flamengo siap meningkatkan tawaran mereka ke Sanchez menjadi sekitar 3,5 juta dolar net per musim. Mereka tampaknya terburu-buru dan ingin menyelesaikan bisnis pasar transfer mereka dalam 10 hari ke depan. Kepergian Sanchez dan Vidal memberi Inter ruang yang signifikan dalam anggaran upah yang memungkinkan mereka merampungkan kesepakatan transfer Paulo Dybala. Edin Dzeko dikabarkan tidak akan meninggalkan Inter Milan pada musim panas 2022 ini. Hal tersebut tentunya menyulitkan Nerazzurri merampungkan transfer Paulo Dybala. Setelah kepulangan Romelu Lukaku dan upaya untuk mendaratkan Paulo Dybala, maka Inter sangat perlu untuk melepas dua striker berpenghasilan tinggi demi memberi ruang di skuad. Dua nama yang dimaksud adalah Edin Dzeko dan Alexis Sanchez. Akan tetapi keduanya hingga saat ini belum ada indikasi untuk meninggalkan klub. Seperti yang dilaporkan oleh Tuttosport, bahwa pemain internasional Bosnia berusia 36 tahun itu tidak ingin meninggalkan Nerazzurri meskipun ada beberapa klub yang tertarik mengamankan tanda tangannya, seperti Juventus, Valencia, dan AC Monza. Dzeko direkrut Inter dari Roma pada musim panas tahun lalu dan menjadi bagian penting dari ide taktis pelatih Simone Inzaghi di musim debutnya. Pelepasan Korea juga tampaknya akan sulit terwujud, dan jika situasinya tetap buntu seperti ini maka Inter bisa mundur dalam perburuan Paulo Dybala. Andai pada akhirnya Dzeko bertahan maka dia dipastikan menjadi opsi cadangan utama bagi Romelu Lukaku pada musim depan. Paris Saint-Germain dan Inter Milan gagal mencapai kesepakatan tentang transfer Milan Skriniar dalam pembicaraan yang digelar pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Ini merupakan pembicaraan lanjutan antara kedua belah pihak setelah beberapa tawaran PSG ditolak oleh Nerazzurri. Hal ini diungkapkan oleh pakar transfer Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa tidak ada kemajuan yang dicapai dalam pertemuan terbaru antara kedua klub terkait kesepakatan transfer bek timnas Slovakia tersebut. Nerazzurri sepenuhnya menolak untuk menurunkan tuntutan harga mereka saat ini yaitu sebesar 80 juta euro, sementara PSG belum mengajukan tawaran yang mencapai angka tersebut. Dengan demikian, negosiasi pun saat ini secara efektif menjadi buntu dan belum jelas apakah akan ada pertemuan berikutnya dalam beberapa hari ke depan.
Minat Paris Saint-Germain untuk mendatangkan Skriniar tak lepas dari keinginan Nasser Al-Khelaifi untuk merombak lini pertahanan mereka setelah penampilan tak memuaskan dari Sergio Ramos DKK. Berdasarkan hal itulah, mereka lantas memprioritaskan tanda tangan Skriniar dan terus melakukan pendekatan untuk mengamankan tanda tangan pemain berusia 27 tahun itu. Jurnalis Italia, Fabrizio Biasin meyakini bahwa lini pertahanan Inter Milan untuk musim depan akan diperkuat oleh trio Milan Skriniar, Gleason Bremer dan Alessandro Bastoni. Bek Torino, Bremer telah lama menjadi target utama Nerazzurri, sementara Skriniar telah santer dirumorkan bakal dijual ke Paris Saint-Germain dalam beberapa minggu terakhir. Penjualan Skriniar akan memungkinkan Nerazzurri untuk merampungkan transfer Bremer, akan tetapi hingga saat ini belum dicapainya kesepakatan dengan PSG terkait penjualan pemain asal Slovakia tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan Radio Sportiva, Biasin mengatakan bahwa solusi yang paling mungkin adalah dengan mengorbankan Stefan de Vrij plus Andrea Pinamonti agar Bremer bisa merapat ke Giuseppe Meazza. Dengan demikian, Skriniar pun bisa tetap di klub membentuk trio pertahanan yang lebih tangguh bersama Bremer dan Bastoni dalam formasi 3 bek. Bremer merupakan prioritas bagi Inter. Dia juga bisa didatangkan bahkan tanpa penjualan Skriniar, kata Biasin. Inter melihatnya sebagai bek untuk saat ini dan masa depan. Trio Bremer Skriniar Bastoni tidak bisa dikesampingkan. Bremer akan tetap direkrut mungkin dengan penjualan De Vrij dan Pinamonti. Real Oviedo dikabarkan telah menanyakan ketersediaan penyerang muda Inter Milan, Edi Salcedo pada bursa transfer musim panas 2022 ini. Sebagaimana dilansir FC Internews, bahwa tim divisi Segunda Spanyol itu menjadi klub pertama yang menyatakan minat untuk mengontrak Edi Salcedo. Salcedo telah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama Spezia, tetapi selama berada di Liguria dia tidak begitu mendapat dampak positif, dan sekarang sedang mencari klub lain untuk menghidupkan kembali karirnya di level senior. Di sepanjang musim 2021-2022, Salcedo hanya tampil sebanyak 12 penampilan di ajang Serie A bersama Spezia. Saat ini, pemain berusia 20 tahun itu sedang berlatih dengan skuad utama Nerazzurri di bawah pelatih Simone Inzaghi sembari menunggu tawaran yang masuk untuk meminangnya. Bagi kamu yang ketinggalan, silakan simak highlight berita Inter sebelumnya. Agen dari Ousmane Dembele, Moussa Sissoko terlihat mengunjungi markas Inter Milan di Viale della Liberazione baru-baru ini, yang memicu spekulasi tentang kepindahan mantan pemain Barcelona itu ke Nerazzurri. Sebagaimana diketahui, kontrak Dembele di Barca telah berakhir pada tanggal 30 Juni meskipun Presiden Blaugrana, Joan Laporta mengaku telah mengajukan tawaran untuk mempertahankannya. Kiper cadangan Inter Milan, Ionat Andrei Radu telah secara resmi bergabung dengan Cremonese dengan status pinjaman selama semusim. Lewat laman resmi, Inter menyatakan bahwa mereka telah melepas kiper kelahiran 1997 itu ke klub yang baru promosi, Cremonese dengan status pinjaman tanpa opsi permanen. FC Internazionale Milano dapat mengonfirmasi bahwa Ionat Andrei Radu telah bergabung dengan US Cremonese dengan status pinjaman. Wakil Presiden Flamengo, Marcos Braz mengkonfirmasi bahwa Arturo Vidal harus kembali ke Italia untuk menyelesaikan detail kecil sebelum merampungkan kepindahannya ke klub raksasa Brasil tersebut. Berbicara di sela-sela presentasi pemain baru Flamengo, Marcos Braz membahas tentang proses kepindahan Arturo Vidal. Vidal selangkah lagi menjadi bagian skuad dari Flamengo setelah kedua pihak menyepakati kontrak berdurasi 1,5 tahun dengan opsi perpanjangan. Simone Inzaghi berhasil menyumbangkan 2 gelar buat Inter Milan di musim pertamanya. Manajer berkebangsaan Italia itu seharusnya bisa membuat Nerazzurri lebih kinclong lagi di musim keduanya. Hal ini diyakini oleh jurnalis Italia, Alberto Ceruti, bahwa bos Inter, Simone Inzaghi bakal lebih sukses di musim 2022-2023 mendatang ketimbang musim lalu. AC Milan dan Inter masih mempertimbangkan kemungkinan untuk mendatangkan bek Lazio Francesco Acerbi yang tersedia musim panas ini, menurut sebuah laporan media Italia. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport hari ini, ada beberapa tim yang melihat bahwa bek Italia itu sebagai pilihan yang menarik untuk kedalaman skuad pada lini pertahanan. Inter dan AC Milan tampaknya berusaha untuk menandatangani target lain terlebih dahulu sebelum mereka beralih ke pemain berusia 34 tahun tersebut.